Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala ta'ala mudzakiran bidzalik ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Saudaraku, sidang jemaah Jumat yang mudah-mudahan kita semua dijaga dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maha suci Allah, segala puji, segala puja hanya untuk Allah Subhanahu wa taala yang telah menerbitkan matahari pada pagi hari ini untuk menerangi kita hamba-hambanya di permukaan bumi ini. Maha suci Allah yang selalu dan selalu menurunkan rezeki kepada kita yang untuk kita konsumsi di setiap pagi, siang, sore maupun malamnya. Maha suci Allah yang sampai saat ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita umur, masih memberikan kita kehidupan, masih memberikan kita kesehatan, sehingga atas rahmat dan karunia Allah itu jualah pada hari yang mulia ini, pada hari yang berbahagia ini, di mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan hari ini hari yang berbahagia, hari yang mulia bagi umat Islam dimanapun berada. Oleh karena itu, wahai saudara-saudaraku yang mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hanya Allah lah yang pantas kita puji, hanya Allah lah yang pantas untuk kita ibadahi dengan benar. Dan atas rahmat Allah juala pada hari ini, mulai dari Idul Adha, kita melaksanakan salat Idul Adha, dilanjutkan dengan kegiatan penyembelihan hewan kurban, dan sampai saat ini kita kembali berkumpul di masjid ini. Itu semua tidak lain dan tidak bukan merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak sedikit pun ada campur tangan manusia di dalamnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita awali hari yang mulia ini dengan takbir kepada Allah. Begitu juga kita tadi memulai salat Idul Adha kita dengan takbir. Begitu juga kita menyembelih hewan kurban, kita mulai dengan takbir kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula saudara kita yang sedang melakukan jamarat, yang sedang melemparkan jumrah, mereka mulai dengan pekikan takbir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang tidak ada yang lebih besar daripada Allah, tidak ada yang lebih besar daripada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka hanya Allah lah yang berhak untuk kita puji, hanya Allah lah yang berhak untuk kita sembah dan ibadahi dengan benar. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Idul Adha
mengajarkan kepada kita berbagai macam pelajaran. Dan tentunya Idul Adha tidak terlepas dari peristiwa seorang nabi yang mulia, seorang nabi yang dikenal dengan sebutan Abul Anbiya, yaitunya Nabi Ibrahim alaihissalam. Seorang nabi yang gigih mendakwakan tauhid kepada umatnya. Seorang nabi yang gigih mengajak manusia untuk hanya beribadah kepada Allah dan meninggalkan sembahan-sembahan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Seorang nabi yang selalu mengajak umat manusia untuk beribadah hanya kepada Allah. Dan kita tahu berapa ujian, berapa rintangan sampai beliau dibakar oleh umatnya sendiri demi menegakkan kalimat la ilaha illallah. Karena memang wahai saudaraku, kalimat la ilaha illallah merupakan miftahul jannah, merupakan kunci daripada surga yang selalu kita inginkan. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala mengutus di setiap umat ini seorang rasul demi mengajak umat manusia untuk hanya beribadah kepada Allah. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh kami telah mengutus di setiap umat tersebut seorang rasul untuk mengajak manusia hanya menyembah kepada Allah dan meninggalkan sesembahan-sesembahan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang wahai saudaraku, kita yang selalu menginginkan surga, surga yang kita inginkan tidaklah bisa kita capai kecuali dengan kalimat yang mulia ini, kecuali dengan kalimat yang agung ini. Bahkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man syahida an la ilaha illallah mukhlishan min qalbihi dakhala jannah. Barang siapa yang bersaksi la ilaha illallah, tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa taala, ikhlas dari hatinya, niscaya dia akan masuk surga. Maka dari itu wahai saudaraku, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mempelajari. Kita wajib untuk mempelajari, memahami serta mengamalkan konsekuensi daripada kalimat ini. Sebagaimana Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala mengatakan, barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dan menunaikan hak dan kewajiban dari kalimat ini, niscaya dia akan masuk surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum wal jami'il muslimin. Aqulu lakum qawli hadha fastaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'du. Saudara-saudaraku yang mudah-mudahan kita semua dijaga dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Muhammad ayat yang ke-19. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka ketahuilah bahwasanya tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar, tidak ada yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Mengetahui kalimat la ilaha illallah, mempelajari makna kalimat la ilaha illallah adalah wajib dan harus didahulukan daripada rukun Islam lainnya. Karena kalimat ini merupakan kalimat yang sangat agung, kalimat yang membedakan seorang muslim dengan seorang kafir. Dan kalimat ini merupakan kalimat yang harus dan wajib kita ketahui. Karena kalimat ini merupakan bahwasanya apabila kita salah di dalam memahami dan mengilmui kalimat ini, bisa saja itu mengantarkan kita kepada pintu kesyirikan dan pembatal tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Imam Ahmad pernah ditanya, "Wahai Imam, ilmu apa yang diwajibkan atas seseorang hamba untuk mengetahuinya?" Lalu berkata Imam Ahmad rahimahullah ta'ala,
Yang wajib atas seorang hamba untuk mempelajarinya adalah ilmu yang dengan ilmu tersebut dia bisa menegakkan agamanya. Lalu ditanyakan kepada beliau, seperti apa wahai imam? Beliau menjawab, ilmu yang seseorang tidak boleh bodoh darinya adalah seperti sholat, seperti zakat, seperti puasa, dan seperti ibadah lainnya. Namun sebelum itu ada kewajiban yang paling agung yang harus kita pahami, yang harus kita mempelajarinya, yaitu tauhid. Pelajari tauhid adalah perkara yang sangat penting. Mempelajari atau memahami tauhid lebih ditekankan atas kamu daripada mengetahui hukum salat, mengetahui hukum zakat dan ibadah-ibadah lainnya. Dikarenakan mempelajari perkara ini adalah perkara yang pertama dan pondasi kita. Dikarenakan salat, zakat, haji dan ibadah lainnya tidaklah bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan tauhid yang murni untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara materi tauhid yang paling agung adalah penjelasan tentang makna la ilaha illallah. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan kesempatan kepada kita untuk membahas dan mempelajari makna dari kalimat la ilaha illallah ini. Akhirnya marilah kita bersalawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Nas'alullah ta'ala at-taufiq wal hidayah lana wal jami'il muslimin wa nas'alullah ta'ala ay yaghfir lana khatayana wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira wa aqimis shalah.